الصلاة جامعة الصلاة جامعة الصلاة لعيد الفطر رحمكم الله الصلاة لا إله إلا الله. أقيموا صفكم واعتدلوا. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إنا إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man tajida lahu waliyyan mursyida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ولا تموتن إلا وأنتم دعاء. ومن أحسن قولا من دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني المسلمين. فقال تبارك وتعالى في محكم تنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. صدق الله العظيم. Saudaraku, hadirin jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas karunia, rahmat, nikmat yang Allah curahkan kepada kita. Pada pagi yang berbahagia ini kita berkumpul di tempat yang mulia ini. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita kemuliaan, memberikan kepada kita keberkahan, kepada diri kita, kepada umur kita, kepada keluarga kita, kepada istri, anak, semua yang Allah yang berikan kepada kita. Mudah-mudahan insyaallah semua itu akan menjadi berkah bagi kita dan mengantar kita insyaallah kepada husnul khatimah. La ilaha illallah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Salawat dan salam kehadiran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Saudaraku rahmati Allah. Ada satu riwayat dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, fima ma'na, yang kira-kira artinya mengatakan bahwa ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai di kota Madinah, beliau mendapatkan orang-orang Madinah bergembira pada 2 hari. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada penduduk Madinah, hari apakah ini yang kalian rayakan? Di mana kalian berbahagia? Di mana kalian bersenang-senang? Mereka menjawab, ini adalah 2 hari raya yang dahulu kami pada masa jahiliyah senantiasa mengerjakannya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan selanjutnya, qad abda lakum khairan minhuma yaumal fitri wa yaumal adha. Maka semenjak hari ini aku akan mengganti untuk kalian 2 hari. Dan jangan kalian merayakan hari raya yang telah kalian rayakan pada hari jahiliyah. Aku akan mengganti dengan hari yang lebih baik daripada hari itu. Yaitu apa? Hari fitri dan hari adha. Oleh karena itu, saudara rahmati Allah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang membawa risalah Islam.
Dan kita sebagai umatnya wajib mengambil risalah ini sebagai pedoman hidup kita. Dari hal-hal yang tidak bersifat agama, maka kita ganti dengan hal-hal yang bersifat agama. Saudara rahmati Allah, kita sebagai umat Islam, agar mengerti tujuan hidup kita, kemana arah kita, dan mengerti tentang jati diri kita, maka sebaiknya kita sebagai umat Islam harus senantiasa meletakkan 3 pertanyaan dalam diri kita. Ketika kita mendapatkan jawaban dari 3 pertanyaan ini, maka insya Allah hidup kita di alam dunia ini akan jelas. Dan kita mengerti siapa diri kita. Apa 3 pertanyaan tersebut yang harus kita letakkan dalam diri kita? Pertama, min aina ji'na? Dari mana kita datang? Kedua, limadza ji'na? Untuk apa kita datang di muka bumi ini? Dan yang ketiga, ila aina masiruna? Dan kemana kita akan kembali? Untuk pertanyaan yang pertama, min aina ji'na? Dari mana kita? Apa jawabannya? Jawabannya adalah inna lillahi. Kita berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita adalah umat surga yang berasal dari surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pertanyaan pertama. Dan kita dapatkan jawabannya. Pertanyaan kedua, limadza ji'na? Untuk apa kita datang ke muka bumi ini? Jawabannya adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali hikmahnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, keberadaan kita di alam dunia ini tujuannya adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pertanyaan yang ketiga, ila aina masiruna? Dan kemana kita akan kembali? Dan jawabannya sudah kita hafal semuanya, itu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguhnya kita milik Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara rahmati Allah, saat ini kita berada di alam dunia. Dan apa yang kita usahakan diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada dasarnya persiapan atau proses menjalani pertanyaan yang kedua tadi. Limadza ji'na? Untuk apa kita datang? Yaitu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali hikmahnya. Oleh karena itu, ibadah itu bukan kepentingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah itu merupakan kepentingan kita. Mengapa? Karena hikmah di situ adalah untuk kepentingan kita. Oleh karena itu, dalam menerjemahkan ayat ini, hati-hati. Jangan diterjemahkan dengan aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Kalau kita terjemahkan seperti itu, seolah-olah Allah Subhanahu wa ta'ala butuh kepada ibadah kita. Tapi tidak. Allah Subhanahu wa ta'ala butuh kepada ibadah kita. Kitalah yang butuh kepada ibadah yang Allah berikan kepada kita. Oleh karena itu, hikmahnya kita menjadikan nilai-nilai ibadah itu hikmahnya untuk diri kita sendiri. Saudara rahmati Allah, semua aktivitas kita, semua aktivitas yang kita laksanakan adalah bernilai ibadah dengan syarat ditujukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kita mengenal bahwa ibadah ada 2, ibadah mahdhah dengan ibadah ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah yaitu ibadah yang memiliki teknis khusus dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, diajarkan oleh para ulama, ada rukun dan syaratnya. Dan ibadah ghairu mahdhah dan ibadah yang tidak formal, di mana kita bisa melaksanakan ibadah ini dengan syarat bahwa niat kita hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, semua aktivitas kita bernilai ibadah dengan syarat bahwa kita berusaha untuk mengajukan atau memberikan ibadah ini di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak perbuatan yang seolah-olah perbuatan akhirat, tapi dengan niat yang tidak baik maka menjadi perbuatan dunia. Contohnya, ada orang melaksanakan ibadah salat, tapi untuk apa? Untuk mendapatkan pujian orang lain. Maka itu tidak menjadi ibadah dunia, tidak menjadi ibadah akhirat. Dia sia-sia. Tetapi kebalikannya, berapa banyak ibadah atau perbuatan yang seolah-olah perbuatan dunia, tetapi ketika niatnya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, maka menjadi ibadah atau perbuatan akhirat. Contohnya, setiap hari kita mengerjakan makan, mengerjakan minum, tidur. Jika kita niat untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, agar makan kita bisa kuat dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka perbuatan yang seolah-olah perbuatan dunia, maka akan terlihat menjadi perbuatan akhirat. Oleh karena itu, kembalikan kepada niat kita masing-masing. Dan itu semua menjadi nilai ibadah kepada kita.
Saudara dirahmati Allah. Dan kalau kita lihat ibadah yang Allah berikan kepada kita pada dasarnya adalah dua. Untuk memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan hablum minallah. Dan yang kedua, untuk memperbaiki ibadah atau memperbaiki hubungan kita dengan sesama muslim atau sesama umat yang disebut dengan hablum minannas. Saudara rahmati Allah, bukankah kita mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan satu ibadah kepada kita, atau kalau kita lihat semua ibadah-ibadah yang Allah berikan kepada kita, tujuannya tidak lain atau tidak terlepas dari 5 hal. Pertama, agar kita menjaga apa? Pertama, menjaga diri kita. Menjaga diri kita dari keterjerumusan kepada maksiat. Menjaga diri kita agar apa? Agar menjadi orang yang baik. Oleh karena itu, ibadah salat kita laksanakan tujuannya untuk menjaga diri kita. Ibadah zakat kita laksanakan tujuannya untuk menjaga diri kita. Dan yang kedua, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan ibadah kepada kita, maka tujuannya adalah untuk menjaga agama kita. Mengapa? Agar kita tidak terlepas dari ikatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita melaksanakan ibadah salat agar senantiasa hati kita terpaut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita melaksanakan zakat agar harta kita pautkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan ibadah kepada kita, maka pada dasarnya untuk menjaga akal kita, agar akal kita menjadi sehat, menjadi waras, menjadi orang-orang yang benar, tidak seperti hewan yang tidak memiliki akal. Oleh karena itu, perbedaan antara hamba dengan hewan adalah bagaimana dia melaksanakan ibadah itu. Hewan tidak diperintahkan untuk melaksanakan ibadah, tapi seorang manusia yang Allah berikan akal, Allah perintahkan untuk melaksanakan ibadah. Dan yang selanjutnya, Allah Subhanahu wa taala ketika merintahkan kita untuk beribadah, maka sungguhnya Allah Subhanahu wa taala ingin menjaga atau ingin kita menjaga harta kita. Semua yang kita alami dalam hidup ini merupakan fasilitas yang Allah berikan kepada kita. Kita diberikan harta, kita berikan makan, tetapi makan yang kita makan itu harus bersih. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan zakat kepada kita agar apa? Agar harta yang kita makan itu bersih, yang masuk ke dalam mulut kita, ke dalam mulut anak kita, istri kita itu menjadi hal-hal yang bersih, sehingga insyaallah kita menjadi orang-orang yang bersih. Dan yang terakhir, ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan atau memberikan ibadah kepada kita, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala ingin membersihkan generasi kita, keturunan kita. Oleh karena itu, jangan hadir jamaah salat Idul Fitri rahmati Allah. Salat rahmati Allah. Inilah ibadah yang Allah berikan kepada kita. Dan senantiasa harus kita jaga ibadah ini. Tujuan semua itu, ibadah kita yang kita laksanakan adalah untuk menyongsong atau untuk mempersiapkan pertanyaan yang ketiga. Ila aina masiruna? Kemana kita akan kembali? Dan jawabannya adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam bahasa Arab, kata kembali itu sekurang-kurangnya ada 2. Pertama, roja', artinya kembali. Tapi dalam artian roja' itu berpindah dari tempat ke tempat yang lain dengan persiapan. Oleh karena itu, kita berpindah dari alam dunia menuju alam akhirat. Bagaimana kalau kita tidak memiliki persiapan? Maka kita akan mendapatkan siksa di akhirat nanti. Na'udzubillahi min dzalik. Dan yang kedua, kata kembali dalam bahasa Arab disebut dengan ada. Oleh karena itu, pada hari ini kita banyak mendengar orang mengatakan binal a'idin wal faizin. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang kembali. Kembali kemana? Kembali kepada asal penciptaan kita, yaitu apa? Fitrah. Oleh karena itu, hadirin rahmati Allah, kita berusaha untuk dalam bulan puasa Ramadan itu menjadikan diri kita sebagai orang-orang yang senantiasa merefresh atau menyegarkan diri kita agar kembali kemana? Kepada fitrah yang Allah berikan kepada kita. Saudara rahmati Allah, fitrah kita adalah Islam. Fitrah kita mengatakan bahwa la ilaha illallah, tiada Tuhan kecuali Allah. Fitrah kita mengatakan bahwa Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Tidak ada yang lebih besar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak uang, tidak harta, tidak mobil, tidak rumah, tidak tuan, majikan dan yang lainnya. Yang paling besar adalah Allah Subhanahu wa taala. Fitrah kita mengatakan bahwa Allahu Razzaq, Allah pemberi rizki. Kepadanya lah kita meminta. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Hanya kepada Engkaulah kami memohon dan hanya kepada Engkaulah kami menyembah ya Allah ya Rabbal Alamin. Oleh karena itu, itulah fitrah-fitrah kita. Dan dalam puasa Ramadan, kita berusaha untuk menjaga fitrah ini. Menservis diri kita agar kembali kepada asal kejadian kita. Bukankah ketika kita sebelum dilahirkan di alam buka bumi ini kita mengakui Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan kita? Alastu bi rabbikum? Qalu bala. Bukankah aku adalah Tuhanmu, kata Allah Subhanahu wa taala? Maka kita menjawab, "Ya, Engkau adalah Tuhan kami ya Allah." Tetapi ketika kita sampai di alam dunia ini, kita tumbuh dewasa, tumbuh besar, kita memiliki aktivitas, kita melihat banyak hal, dan kita mengerjakan apapun itu. Terkadang pekerjaan-pekerjaan ini melalaikan diri kita dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmannya, dengan rahimnya Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ibadah-ibadah, terutama Allah memberikan kita ibadah bulan puasa Ramadan. Agar apa? Agar kita bisa merefresh diri kita kembali menjadi fitrah yang utama. Saudara rahmati Allah, tujuannya adalah agar kita kembali fitrah kita kepada kesucian kita. Dan ketika kita menghadapi pertanyaan yang ketiga tadi, ila aina masiruna, kemana kita akan kembali, maka kita bisa mendapatkan atau mempersiapkan itu. Kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Suci. Di tempat yang suci yaitu surga, bersama orang-orang yang suci yaitu para nabi dan salihin. Oleh karena itu, yang suci akan berkumpul dengan yang suci. Dan kita sebagai umat surga, bukan umat neraka. Dan kita akan kembali kepada tempat asal kita. Kita tidak hidup kekal di dunia ini. Hidup kita cuma bukan untuk bekerja di alam dunia ini. Dunia ini merupakan ibadah yang Allah berikan kepada kita dalam bentuk yang umum. Segala aktivitas kita laksanakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marilah sama-sama kita pahami nilai agama ini. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kita agama, jadikanlah agama itu sebagai patokan utama kita. Jangan jadikan agama atau jangan jadikan hal yang lain sebagai patokan ibadah atau dalam hidup kita. Mengapa? Kalau kita menjadikan hal-hal lain dalam hidup ini bukan berdasarkan Allah Subhanahu wa taala, maka akan terasa capek dan lelah hidup kita. Tapi kalau kita menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai patokan kita dan akhirat kita sebagai tujuan kita, maka insya Allah hidup kita akan tenang. Bukankah dalam Islam kita mengenal konsep akhirat? Apa itu akhirat? Bahwa kita umat Islam ketika berusaha mengerjakan apapun itu memulai dari yang terakhir. Maksudnya apa? Kita memulai dari akhirat kita. Akhirat artinya yang terakhir. Oleh karena itu segala aktivitas kita upayakan untuk menuju akhirat kita. Tidur kita untuk akhirat, makan kita untuk akhirat, bicara kita untuk akhirat. Mengapa? Karena itu adalah kehidupan kita di alam yang selanjutnya. Saudara rahmati Allah, sebelum khatib menutup khutbah yang singkat ini, khatib akan menyebutkan satu hikmah yang sangat indah dari Ibnu Athaillah As-Sakandari. Dalam hikam dia mengatakan bahwa ijtihaduka fima dumina lak wa taqsiruka fima tuliba mink dalilun 'ala intimasil basirah. Usaha kerasmu terhadap hal-hal yang sudah Allah jamin, usaha atau jeripayahmu terhadap hal-hal yang sudah Allah jamin, jika itu kamu laksanakan dengan keras, tetapi wa taqsiruka fima tuliba mink, dan kekuranganmu dalam mengerjakan apa yang Allah tuntut kepadamu, kamu tidak maksimal dalam mengerjakan apa yang Allah tuntut kepadamu, yaitu ibadah, maka itu adalah dalilun 'ala intimasil basirah. Itu merupakan bukti bahwa mata hati kita sudah mati. Na'udzubillahi min dzalik. Allah Subhanahu wa taala telah menjamin rezeki kepada kita. Semua yang bernyawa, semua yang berjalan di muka bumi ini pasti akan diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang Allah jamin untuk kita. Dan selanjutnya Allah Subhanahu wa taala memberikan tuntutan kepada kita. Apa tuntutan itu? Yaitu agar kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Antara jaminan Allah Subhanahu wa taala dengan tuntutan Allah Subhanahu wa taala, mana yang selama ini kita usahakan lebih keras? Ibadahkah atau duniakah? Ibadahkah atau mencari rezekikah? Kalau kita hanya berkeras tanpa mengabaikan nilai-nilai agama, hanya bersikeras, berusaha sekuat mati untuk mencari apa yang sudah Allah jamin pada kita, tapi kita tidak optimal dalam melaksanakan ibadah yang Allah berikan kepada kita, maka perhatikanlah, itu merupakan tanda bahwa mata hati kita sudah mati. Na'udzubillahi min dzalik. Saudara rahmati Allah, berbahagialah pada hari ini, karena umat Islam pada hari ini kita merayakan hari raya yang menjadi kebanggaan kita, menjadi syiar bagi kita. Dan insya Allah setelah hari ini kita akan menjadi orang-orang yang fitrah, kembali kepada asal kejadian kita,
dan kita berupaya untuk menjadikan Islam itu sebagai pedoman hidup kita dan Rasulullah SAW sebagai suri teladan dalam hidup kita. Oleh karena itu insyaallah dan kita nanti akan mati dalam keadaan yang suci. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidis sadat. وعلى آله وصحبه النجوم النيرة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ولا تموتن إلا وأنتم دعاء. ومن أحسن قولا من دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فقال تبارك وتعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Inna Allah malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma innaka ta'lamu sirrana wa 'alaniyatana faqbal ma'dhiratana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum washkuruhu bi fadli yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada bapak-bapak ibu ditemukan kunci rumah dan perangkatnya. Apabila bapak ibu merasa kehilangan kunci, menghubungi BKR. Ini termasuk kunci rumah. Jadi kalau tidak diambil tidak masuk dalam rumah. Kami BKR mengucapkan terima kasih kepada bapak ibu sekalian yang telah melaksanakan sholat Idul Fitri. Kami BKR, Satgas dan Remaja Babu Salam mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Apabila dalam kami penyelenggaraan sholat tarawih dan dalam penyampaian zakat fitrah dan sholat id yang kurang berkenan di hari bapak ibu sekalian, kami BKM, Satgas dan Remaja Masjid Babu Salam minta maaf sebesar-besarnya. Kepada petugas harap untuk bekerja, jangan dulu pulang karena masih kita menggulung tikar ambal yang masih ada di halaman Masjid Babu Salam. Pada BKM jangan dulu pulang, kita ada sarapan pagi bersama. Sekarang ada sarapan Pak ya. Demikian. Ayo Pak. Saya kayak mau ke Starbucks Pak, kampung. Sarapan pagi saya nggak bisa sarapan Pak. Benar. Mau ke